Berlatar di tahun 90-an, film ini mengisahkan perjuangan ibu dari anak kembar yang berjuang di tengah kerusuhan desa. Saat proses persalinan, satu bayi kembar itu meregang nyawa dan meninggal dengan cara tragis. Disutradarai oleh Bambang Drias, film ini berpusat pada misteri anak Kunti yang terjadi di desa Wonoenggal. Sosok kuntilanak yang diyakini sebagai arwah wanita hamil itu menghantui warga dan memicu serangkaian kejadian mistis di seluruh desa. Setelah belasan tahun berlaku, satu anak kembar yang selamat pulang ke desa Wonoenggal untuk mencari tahu seluk-beluk kematian orang tuanya. Tanpa sengaja, gadis itu sengaja menguak misteri tragis yang selama ini dirahasiakan oleh semua penduduk desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di suatu malam, warga desa Wonoenggal berbondong-bondong menggeruduk rumah Wati dengan membawa api. Mereka terlihat murka dengan apa yang terjadi. Teriakan provokasi terus terdengar tanpa henti. Sementara itu, Wati berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan si anak kembar. Sebagai dukun beranak, Bu Aminah membantu Wati dengan peralatan seadanya. Setelah beberapa jam, anak pertama Wati lahir juga. Bu Aminah tidak tahu jika Wati melahirkan dua anak sekaligus. Ia hanya mengucap selamat karena anak perempuan Wati terlahir cantik sempurna. Jarwo sempat memuja kekasihnya itu dan berkata jika putri mereka terlihat menawan seperti ibunya. Di waktu yang sama, anak buah Jarwo dipersekusi massa hingga dibunuh begitu saja. Wati masih merintih kesakitan seperti hendak melahirkan lagi. Bu Aminah meraba perut wanita itu yang ternyata masih ada si jabang bayi satu lagi. Jarwo semakin senang mengetahui anaknya dengan Wati terlahir kembar. Saat Wati mengejar lagi, warga desa sudah memenuhi halaman depan rumah Jarwo. Pria itu teriak begitu mendengar suara kerumunan warga yang terdengar marah besar. Warga desa Wonoenggal memanggil Jarwo untuk keluar dari persembunyiannya. Warga yang marah besar langsung melempar obor api ke rumah Jarwo. Pria itu langsung panik dan berteriak pada Bu Aminah untuk membawa putrinya pergi. Ia memohon agar Bu Aminah menyelamatkan putrinya yang tidak bersalah. Bu Aminah lari menggendong bayi melalui pintu belakang dan sembunyi di dalam hutan. Sementara itu, Wati belum berhasil melahirkan anak kembar kedua. Tak tega melihat Wati kepanasan, Jarwo mengambil parang untuk menyerang semua orang. Ia lari sambil mengayunkan pedang ke arah warga. Karena kalah jumlah, Jarwo dibunuh saat itu juga dengan cara digorok lehernya. Tak puas hanya menghabisi Jarwo, Hasan masuk ke dalam kamar dan menemukan Wati sedang memeluk anaknya dengan lemah. Bukannya menolong, Hasan justru menghardik wanita yang baru saja melahirkan itu. Ia membiarkan Wati terpanggang hidup-hidup bersama sang buah hati yang masih kemerahan. Wati tak henti bertanya apa kesalahannya selama ini. Hasan melenggang pergi di mana api yang membara terlihat semakin besar dan meluluh lantakan seluruh isi rumah. Bu Aminah tak kuasa menahan kesedihan dan mendengar tangis bayi disertai suara longlongan Wati yang berteriak minta tolong. Aminah terpaksa pergi sebelum Hasan menangkapnya. Dari kejauhan, sosok Mbok Darmi tampak memperhatikan dalam diam. Belasan tahun setelah kejadian itu, Sarah mengenyam pendidikan di sebuah pondok pesantren yang tak jauh dari desa Wonoenggal. Selesai pelajaran, Ustazah Hayati menyapa Sarah yang melamun di sepanjang hari. Sarah tak mau berkata jujur dan hanya mengungkapkan jika dirinya baik-baik saja. Ustazah Hayati mengingatkan Sarah untuk tetap fokus belajar karena esok hari sudah masuk waktu liburan. Hayati takut santriwatinya itu ketinggalan pelajaran penting dan tidak bisa menyusul teman yang lain. Sarah hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Melihat Ustazah Hayati pergi, Aziza menghampiri Sarah sambil bertanya apa yang terjadi. Sarah curhat kegamangan di hatinya yang tidak tahu hendak liburan kemana. Sebagai yatim piatu, Sarah tidak punya tempat kembali. Ia selalu bertahan di dalam pondok tanpa pernah merasakan pulang kampung.
Azizah berusaha menghibur Sarah dan berkata jika pondok Pak Yai dan Bu Nyai sangat menyayangi Sarah. Tetap saja Sarah tidak mendapat kasih sayang yang tulus dari orang tua kandung. Zizah mengajak Sarah untuk ikut pulang kampung ke rumah saja daripada bingung mau pergi kemana. Malam harinya, Zizah sibuk berkemas-kemas untuk pulang keesokan harinya. Ia masih membujuk Sarah untuk ikut dengannya pulang kampung. Sarah masih bingung dan memilih untuk bertahan di pondok. Sarah tidak enak dengan Pak Kiai jika pergi meninggalkan pondok di musim liburan. Biasanya ia akan membantu di rumah Pak Kiai sambil memperdalam ilmu agama. Sarah takut tidak diberi izin untuk pergi liburan karena Sarah sendiri tidak punya keluarga. Setelah berkemas, Zizah dan Sarah memutuskan untuk tidur di ranjang masing-masing. Selang beberapa jam berlalu, Sarah mendengar suara tangisan yang menggema dan memilukan. Sosok hantu wanita berkebaya tampak berdiri di samping ranjang tingkat para santri. Anehnya, hanya Sarah yang ada di dalam kamar, sementara teman yang lain sudah menghilang entah kemana. Sarah terbangun dari tidurnya dan langsung mengucap istighfar berulang kali. Sosok penampakan hantu wanita itu terlihat sedang menggendong bayi dengan rambut yang menjuntai panjang. Sarah memberanikan diri untuk menghampiri sosok di depannya itu hingga tiba-tiba Sarah teriak membangunkan teman sekamar yang lain. Ternyata Sarah bermimpi melihat penampakan setan yang sangat mengerikan. Sebagai sahabat yang baik, Zizah yang tidur di tingkat atas menghampiri Sarah di bawahnya. Sarah bercerita jika ia bermimpi melihat hantu wanita yang menggendong bayi. Hantu wanita itu memaksa Sarah untuk pulang ke tempat kelahirannya dulu. Zizah berusaha menenangkan Sarah dan berkata jika semua hanya mimpi buruk karena Sarah sudah lama ingin pulang kampung. Pagi harinya semua santri sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing untuk pulang. Begitu juga Zizah yang sudah dijemput sang ayah dengan mengendarai sepeda motor. Sarah hanya bisa mengintip dari dalam pondok sambil membayangkan bagaimana rasanya dijemput orang tua. Bu Nyai mendekati Sarah dan meminta gadis itu untuk tinggal bersama di rumah sendirian. Karena terlalu sepi, ia bergegas mengemasi beberapa pakaian untuk tidur di rumah Bu Nyai. Oh, iya, wis kana. Iya. Samar-samar terdengar suara hantu wanita yang menyuruh Sarah untuk pulang. Di waktu yang sama, Bu Nyai mengambil wudhu di belakang rumah dan mendengar suara teriakan Sarah yang memekakan telinga. Bu Nyai langsung lari masuk ke dalam kamar asrama putri dan mencari keberadaan Sarah di sana. Tak disangka, Sarah sudah menanggalkan jilbab dan berteriak histeris. Entah apa yang merasuki gadis itu hingga merengek minta pulang. Saat Sarah hendak menyerang Bu Nyai, Pak Kiai muncul tepat pada waktunya dan pagi berikutnya Sarah sudah berada di rumah Pak Kiai setelah semalam jatuh pingsan. Setelah menyajikan teh hangat untuk Pak Kiai dan Bu Nyai, Sarah diminta duduk sejenak di hadapan mereka berdua. Dengan suara lirih, Pak Kiai berkata hendak menceritakan masa kecil Sarah dulu. Tampaknya hal itu menjadi rahasia besar di kalangan petinggi pondok pesantren. Bu Nyai memberikan selembar kertas peninggalan dari Bu Aminah yang menitipkan Sarah kepadanya belasan tahun lalu. Sarah masih tak mengerti apa maksud dari gambar peta di kertas kusam itu. Pak Kiai menerangkan jika ia sempat singgah di desa Wonenggal untuk menyebarkan agama Islam. Bersama Bu Nyai, Pak Kiai tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Bu Aminah. Wanita itu menggandeng putri kecilnya yang belum kena berusia 5 tahun. Dengan was-was dan gelisah, Bu Aminah menitipkan Sarah pada Bu Nyai agar bisa mengenyam pendidikan agama dengan lebih baik di pondok. Bu Nyai sudah terlanjur jatuh hati pada putri kecil yang tak berdosa itu. Mereka membawa Sarah ke pondok pesantren hingga beranjak dewasa. Kini Sarah sudah berusia 17 tahun. Ingatan Sarah tentang Bu Aminah hanya segelintir dan tertimbun ribuan kenangan lain saat tinggal di pondok pesantren. Sarah memiliki keinginan terpendam untuk mencari tahu siapa orang tua yang sebenarnya dan dari mana ia berasal. Gadis itu meminta izin pada Pak Kiai untuk pergi ke desa Wonoenggal untuk mencari tahu keberadaan Bu Aminah.
Setelah mendapat restu dari Pak Kiai dan Bu Nyai, Sarah mendapat uang saku untuk naik angkutan umum ke desa Wonoenggal. Dalam perjalanan itu, Sarah berbisik dalam hati jika selama ini ia memendam kegelisahan yang amat besar tentang asal-usul keluarganya sendiri. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Sarah sampai juga di desa Wonoenggal. Ia harus berpindah angkutan umum untuk menuju ke gerbang masuk dusun. Setibanya di tempat itu, gubuk warung kecil tampak dipenuhi warga desa yang guyup rukun di sana. Begitu melihat pendatang yang berkunjung ke desa, Karyo langsung menawarkan ojek dengan tanpa basa-basi. Sarah mengungkapkan jika ia ingin mencari sahabatnya di pondok yang bernama Azizah, anak dari Pak Hasan. Karyo langsung menawarkan diri untuk mengantar Sarah ke rumah Azizah dengan imbalan seikhlasnya. Iro mas. Alah, murah. Ayo, murah. Mereka harus melewati jalan sempit di tengah hutan dan berbatu. Perjalanan panjang itu membawa Sarah ke desa paling ujung yang masih asri dikelilingi hutan lebat. Di waktu yang sama, Pak Hasan sibuk memandikan ayam jago peliharaannya sendiri. Ia heran saat Karyo membonceng gadis berjilbab menuju ke rumahnya itu. Tak biasanya ada tamu datang kecuali keluarga maupun sanak saudara. Setelah menerima bayarannya, Karyo bergegas pergi dari tempat itu. Sarah mengetuk pintu depan secara perlahan sambil membetulkan hijabnya yang meleyot. Ia mengucap salam beberapa kali hingga Azizah menyambut dengan gegap gempita. Ia tak menyangka sahabat pondoknya itu akan menyusul ke kampung halaman. Sarah langsung mengeluh perjalanan panjang untuk menuju ke rumah Azizah. Azizah justru sebaliknya, jika ia merasa jarak rumah ke pondok cukup dekat karena memakan waktu 5 jam saja. Ia langsung mengajak Sarah untuk masuk ke dalam rumah. Piye ceritane? Kok iso jujuk teko? Sarah mengeluh kelaparan karena seharian belum makan. Ziza langsung mengajak sahabatnya untuk beli makan di luar karena ia sendiri tidak memasak. Sambil melenggang pergi, Sarah menanyakan keberadaan ayah Azizah. Pak Hasan tak henti memperhatikan dari belakang rumah dengan menggendong ayam kesayangannya itu. Sesampainya di pasar, Azizah membeli nasi rames di tempat langganannya yang memang terkenal sangat enak. Pak Idrus kebetulan duduk di tempat itu juga dan langsung menyapa Azizah. Tak berselang lama, Majid duduk di warung yang sama untuk membeli nasi bungkus. Ziza tak henti memperhatikan wajah sang pujaan hati. Majid memperkenalkan diri sebagai dokter muda baru di puskesmas. Pusat kesehatan itu sempat berhenti beroperasi selama beberapa tahun dan kini baru dibuka kembali. Selesai makan, Ziza dan Sarah pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Wong ra loro kok kon mampir puskesmas. Ziza membelikan 1 bungkus nasi rames untuk ayahnya dan meletakkan makanan itu di atas meja. Ziza memanggil ayahnya sambil mengenalkan sahabat yang baru. Pak Hasan menyapa Sarah sambil menanyakan kabar Pak Kiai dan Bu Nyai. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Hasan kembali masuk ke dalam rumah. Ziza meminta Sarah untuk bercerita mengapa sahabatnya itu bisa keluar dari pondok dan datang ke rumahnya. Sarah tampak murung dan berkata jika Pak Kiai akhirnya menceritakan kisah tentang orang tua Sarah. Ia menyebut satu nama yaitu Mbok Aminah yang membuat Pak Hasan tertegun tak percaya. Kata Kiai, Sarah mengungkapkan jika dirinya berasal dari desa Wonoenggal sama seperti Azizah. Kedatangannya ke Wonoenggal tak lain adalah untuk mencari keberadaan Mbok Aminah. Sarah meminta bantuan Azizah untuk mencari informasi tentang Bu Aminah agar ia bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Setelah Sarah bercerita, Azizah meminta sahabatnya itu untuk istirahat di dalam kamar. Ia membuatkan teh hangat sambil bertanya pada sang ayah tentang Bu Aminah. Pak Hasan langsung berkata jika ia tidak kenal dengan wanita yang bernama Bu Aminah itu. Azizah mengungkapkan bahwa Sarah hendak menginap di rumah mereka sampai bertemu dengan Bu Aminah. Pak Hasan langsung terhenyak mendengar hal itu. Ia tak mengizinkan Sarah menginap di rumahnya karena takut terjadi fitnah. Apalagi istri Pak Hasan sudah lama meninggal dunia dan sedari dulu sudah terbiasa hidup sendiri. Pak Hasan langsung bicara pada Sarah untuk mencari tempat lain saja dan jangan menginap di rumahnya itu. Azizah sempat memohon pada sang ayah, namun Pak Hasan bersikeras melarang Sarah untuk menginap di rumahnya. rapopo. Aku kesini kan niatnya buat cari Bu Aminah. Azizah tak henti meminta maaf pada Sarah. Ia mengantar Sarah untuk mencari tempat menginap di sekitaran desa itu.
Mereka berjalan melewati hutan yang sangat panjang untuk menuju ke musola kampung. Azizah mengaku sudah lama tidak pergi ke musola kampung karena tidak difungsikan lagi oleh warga desa. Sarah menunjukkan gambar peta di secari kertas yang menjadi pesan terakhir dari Bu Aminah pada Pak Kiai. Gambar itu sudah terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi desa saat ini. Azizah berjanji akan membantu Sarah untuk mencarikan keberadaan orang tuanya itu. Sesampainya di musola, tempat itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sarah memeriksa air dari kendi yang ternyata masih bersih dan layak digunakan. Sementara Azizah masuk ke dalam bangunan itu dan menyalakan api sebagai penerangan. Karena lantai musola masih sangat kotor, Azizah membantu Sarah untuk membereskan tempat itu. Malam harinya, Azizah menemani Sarah di musola sambil membersihkan tempat itu sampai benar-benar bersih. Pak Hasan menyusul Azizah ke musola sambil marah-marah karena anak gadisnya tidak pulang ke rumah di waktu petang. Ternyata Azizah berencana menemani Sarah dan menginap di musola itu. Pak Hasan semakin marah dan memaksa Azizah untuk ikut pulang dengannya. Setelah Azizah pergi bersama sang ayah, Sarah langsung menutup pintu musola rapat-rapat. Di tempat lain, Idrus dan Karyo sibuk jajan putu sambil ronda malam. Saking enaknya makan, mereka tak sadar jika penjual putu menghilang entah kemana. Tak disangka, sosok kuntilanak yang bertengger di atas pohon membuat Idrus kesulitan bicara. Ia hanya bisa menunjuk ke atas pohon itu dan mereka berdua langsung melaporkan kejadian itu pada Pak Hasan. Karyo terlihat gusar sambil berbisik jika wajah kuntilanak itu mirip seperti Wati. Pak Hasan langsung ingat pada Sarah. Ia meminta Idrus dan Karyo untuk mengawasi Sarah yang tinggal di musola ujung kampung. Ia yakin teror kuntilanak itu ada kaitannya dengan kedatangan Sarah. Di malam yang kian larut, Sarah mendengar suara jeritan wanita di luar musola. Ia berjalan sambil membawa lentera untuk memeriksa keadaan di sana. Tak disangka, Azizah muncul dari belakang dan berkata jika ia baru saja kabur dari rumah. Ia nekat pergi di tengah malam untuk menemani Sarah yang sendirian. Ziza sempat mendengar pembicaraan ayahnya tentang Wati. Ia bertanya pada Sarah apakah gadis itu mengenal seorang yang bernama Wati. Sarah justru bingung mendengar nama itu. Ziza langsung menyeret Sarah untuk masuk ke musola karena cuaca di luar terasa sunyi dan dingin. Batu yang berada di bawah pohon tiba-tiba mengumpulkan asap begitu saja. Azizah dan Sarah rebahan di dalam musola sambil berusaha untuk memejamkan mata. Saat dini hari tiba, Azizah mendengar suara aneh dari sampingnya itu ternyata Wala. Teriakan Azizah sampai membangunkan Sarah dari tidur lelapnya. Di pagi yang kembali menjelang, Sarah dan Azizah pergi ke pasar untuk berbelanja. Mereka sempat jajan pecel untuk mengisi perut yang keroncongan. Azizah bertanya pada penjual di pasar tentang keberadaan seorang bernama Bu Aminah. Mereka bercengkrama panjang lebar, namun Sarah tertegun melihat satu wanita tua yang melintas di belakangnya. Penjual itu berkata jika Aminah sudah lama tidak terlihat di desa Wonoenggal. Banyak orang menduga Aminah jadi gila, namun mereka sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya. Sarah kembali berbisik menanyakan sosok wanita tua itu yang sedari tadi memperhatikan dirinya. Azizah mengungkapkan jika wanita itu bernama Mbok Darmi. Ia adalah orang pintar yang sangat dihormati di desa Wonoenggal. Azizah sempat mengeluhkan kebiasaan warga di desanya yang lebih percaya mistis dibandingkan percaya pada Allah. Oleh sebab itu, musola kampung dibiarkan terbengkalai dan tidak pernah dirawat lagi. Bahkan warga di sana kebanyakan tidak menjalankan kewajiban sholat padahal mengaku beragama Islam. Di waktu yang sama, Linda menemui Mbok Darmi untuk langganan Jumat Pengasihan. Mbok Darmi meminta gadis itu untuk datang ke rumahnya nanti malam. Sepulang membeli bunga di pasar, Mbok Darmi menyiapkan makanan berupa nasi busuk. Ia menyelipkan nasi itu di kamar belakang rumah yang dihuni oleh sosok misterius. Pak Hasan diam-diam berkunjung ke rumah Mbok Darmi dan berbisik jika anak itu sudah kembali untuk mencari Aminah. Ternyata Sarah adalah anak dari teman Hasan sendiri, yaitu Wati. Sementara di tempat lain, Azizah dan Sarah pulang dari pasar dan melewati jembatan penghubung desa. Mereka berpapasan dengan Majid yang baru berangkat kerja ke puskesmas.
Aziza berusaha mengakrabkan diri dan bertanya tentang Mbok Aminah kepada Majid. Sebagai pendatang baru di desa itu, Majid mengaku tidak tahu menahu mengenai penduduk asli di sana. Aziza bercerita jika Sarah mencari saudaranya yang sudah lama tidak bertemu bernama Mbok Aminah. Ia meminta bantuan Majid untuk ikut membantu Sarah. Majid pun memiliki ide cemerlang untuk memeriksa setiap data pasien di rumah sakit. Siapa tahu dulu Mbok Aminah pernah memeriksakan diri di pusat kesehatan itu. Aziza dan Sarah ikut pergi ke puskesmas karena sudah tidak sabar untuk mengetahui data pasien di sana. Karena dokter di desa hanya Majid seorang, pemuda itu harus melayani para pasien terlebih dahulu sebelum membantu mencarikan data para pasien. Saat itu, Linda sudah bertingkah centil dan memeriksakan diri ke puskesmas. Majid bergegas keluar untuk menemui Sarah dan Aziza. Setelah mencari semua data pasien di arsip lama, Majid tidak menemukan nama Aminah di sana. Sarah justru penasaran dengan sosok bernama Mbok Darmi dan berusaha mencari tahu lebih dalam. Pak Hasan muncul di puskesmas sambil marah besar. Ia memaksa Aziza untuk segera pulang ke rumah dan langsung menyeret gadis itu pergi. Majid merasa kasihan pada Sarah yang ditinggalkan begitu saja. Ia menawarkan bantuan untuk mengantarkan Sarah pulang ke rumah Aziza. Sarah bercerita jika ia tidak tinggal bersama Aziza tapi menginap sementara di musola ujung kampung. Majid tetap bersikeras untuk mengantarkan Sarah pulang. Dengan sepeda motor, Majid dan Sarah sampai juga di musola itu. Sarah meminta Majid untuk segera pulang karena tidak baik berduaan seperti itu di tempat ibadah. Majid justru memeriksa pengeras suara di musola yang sudah rusak dan tidak mau menyala. Karena sudah sore, Sarah mengambil air wudhu untuk sholat. Di tempat lain, Aziza menangis jadinya sembari menjelaskan pada ayah tentang kebaikan sahabatnya Sarah. Aziza merasa kasihan pada Sarah karena sejak bayi tidak mengenal orang tuanya sendiri. Pak Hasan tetap melarang Aziza untuk bertemu Sarah lagi karena ia memiliki firasat buruk terkait gadis yang tidak jelas asal-usulnya itu. Majid masih bertahan di musola untuk memperbaiki pengeras suara di sana. Karena sudah masuk waktu maghrib, Majid mencoba pengeras suara itu untuk mengumandangkan azan. Benar saja, suara Majid terdengar di seluruh desa Wonoenggal hingga Mbok Darmi merasa tak terima. Pak Hasan ikut marah begitu mendengar suara azan yang menggema merdu. Di tempat persembunyiannya, Mbok Aminah merintih kesakitan dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia dikurung di dalam kamar, menyatu dengan kotorannya sendiri. Malam harinya, Mbok Darmi baru saja melayani seorang pasien yang hamil di luar nikah. Ia terpaksa melenyapkan anak di luar pernikahan itu atas permintaan dari orang tua sang pasien. Begitu selesai, Mbok Darmi langsung keluar dari rumah dan bertanya pada Karyo siapa yang azan tadi sore. Naasnya tidak ada warga yang tahu suara azan siapa itu. Mbok Darmi memberitakan Karyo untuk mencari tahu siapa orang yang berani azan di desa Wonoenggal. Sementara itu, Majid dan Sarah baru saja selesai sholat isya. Majid bersiap untuk pulang sambil menanyakan asal-usul keluarga Sarah. Gadis itu bercerita jika sejak kecil ia sudah dititipkan di pondok pesantren oleh Mbok Aminah. Ia yakin Mbok Aminah adalah satu-satunya saudara yang tahu di mana orang tua Sarah berada. Sebelum Majid pergi, Sarah meminta bantuan untuk mencari informasi terkait warga desa Wonoenggal bernama Wati. Majid pun bergegas pulang agar tidak kemalaman. Sementara itu, Pak Hasan kelimpungan mencari orang yang melantunkan azan. Ia berpapasan dengan Karyo dan Idrus yang juga sibuk mencari siapa orangnya. Pak Hasan yakin betul suara azan itu berasal dari musola kampung yang kini ditinggali oleh sahabat anaknya. Karyo dan Idrus bergegas pergi ke musola untuk menegur Sarah. Di waktu yang sama, Mbok Darmi menghampiri kamar kurungan Aminah. Dukun itu berkata jika ia sangat puas melihat Aminah sengsara. Mbok Darmi hanya ingin melihat Aminah mati secara tragis. Saya kowe sengsara, kowe dadi kepuasan aku. Karyo dan Idrus sudah berada di sekitar musola untuk mengamati kegiatan Sarah. Saat itu, Sarah masih sibuk mengaji dan tidak mempedulikan apapun yang terjadi di luar musola. Karyo melempar batu di atap musola hingga membuat Sarah terkejut dan menghentikan bacaan Al-Quran. Tak berselang lama, muncul suara kuntilanak yang tertawa cekikikan. Idrus langsung lari kalang kabut ketakutan, meninggalkan Karyo begitu saja. Karyo masih bertahan di balik pohon hingga suara kuntilanak itu berbisik memanggil namanya seketika itu. Tubuh Karyo dicekik dan dihempaskan ke udara. Dalam sekali cekik, pria itu langsung mati bersimbah darah.
Idrus melihat semua kejadian itu dari kejauhan dan langsung lari ketakutan. Di tempat lain, Ziza berusaha kabur dari rumah untuk menemani Sarah di musola. Pak Hasan tahu akal-akalan putrinya dan langsung menghalangi Ziza agar tidak pergi dari rumah. Aziza sangat curiga dengan sikap ayahnya yang melarangnya bersahabat dengan Sarah. Padahal sebelumnya, pertemanan mereka selalu baik-baik saja. Ketukan pintu terdengar keras dengan teriakan pemanggil Pak Hasan. Tampaknya Idrus yang ketakutan lari ke rumah Hasan untuk meminta bantuan. Dengan suara yang terbata-bata, Idrus mengungkapkan bahwa Karyo baru saja dibunuh kuntilanak di dekat musola. Pak Hasan sempat tak percaya, namun Idrus melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Pagi harinya, Majid bersama Sarah melenggang pergi naik motor berboncengan. Mereka melintasi warga desa yang hendak memakamkan jasad Karyo. Bu Rida dan Linda berkata jika kematian Karyo disebabkan oleh sosok kuntilanak yang tinggal di hutan dekat musola. Majid dan Sarah tak terlalu memikirkan perkataan Linda karena merasa semua itu hanya desas-desus saja dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Majid sudah berjanji untuk membantu Sarah mencari keberadaan Mbok Aminah. Karena tak tahu hendak mencari kemana lagi, Majid mengantarkan Sarah untuk kembali pulang ke musola. Ziza datang dengan membawakan makanan. Ia bertanya apakah yang azan kemarin maghrib itu si Majid. Sarah membenarkan hal itu. Ia juga bercerita jika pagi tadi Majid mengantarkannya berkeliling desa untuk mencari keberadaan Mbok Aminah. Azizah merasa cemburu, namun ia berusaha menyembunyikan perasaan itu. Sarah mengalihkan pembicaraan dan bercerita tentang rumor kematian Karyo yang dibunuh kuntilanak. Zizah sudah mendengar kabar itu juga dari warga. Seluruh penduduk desa Wono Enggal ketakutan karena banyak yang meyakini akan datangnya korban selanjutnya. Sarah masih tak percaya dengan rumor itu dan berkata jika jin dan setan tidak akan bisa merenggut nyawa manusia. Di tempat lain, Mbok Darmi bersiap untuk melakukan ritual penangkal kunti. Ia meminta Hasan untuk menuntaskan tugasnya malam itu juga. Di waktu yang sama, Linda berkunjung ke rumah Mbok Darmi untuk meminta jimat yang baru. Kula nuwun, Mbok. Ternyata sudah sejak lama Linda memendam perasaan cinta pada Majid sang dokter muda. Mbok Darmi justru berkata jika Majid bukan pria baik karena sudah mempengaruhi warga agar tidak percaya dengan ilmu mistis. Mbok Darmi merasa dikhianati karena tidak ada warga yang mau berobat ke rumahnya lagi. Semua orang lebih sering berobat ke puskesmas termasuk langganannya dulu. Linda menuturkan jika Majid sangat dekat dengan santriwati yang bernama Sarah. Ia takut kalah saing dengan gadis pesantren itu. Mbok Darmi berjanji akan membantu Linda dengan satu syarat, yaitu menyingkirkan Sarah dari desa Wono Enggal. Saat mereka membicarakan Sarah, Aminah mendengar dari dalam gudang. Tampaknya ia ingat dengan Sarah kecil yang dititipkan ke pondok Pak Yai. Linda berjalan menghampiri Idrus yang melamun sendirian di tengah malam. Linda meminta Idrus untuk mengusir Sarah dari desa mereka sesuai perintah dari Mbok Darmi. Menurut Linda, semenjak Sarah datang ke Wono Enggal, kampung mereka jadi tidak aman lagi. Idrus menggoda Linda dengan rayuan mautnya dan melenggang pergi untuk mengusir Sarah. Kita berdua. Ya udah. Di waktu yang sama, Hasan memasak air untuk menyeduh kopi panas. Ia asik mendengarkan radio, namun sinyal radio lenyap dengan sendirinya. Hasan memutar knop di radio sambil mencari siaran yang diinginkan. Nasnya, api di tungku meledak dan menghanguskan teko. Hasan terenyah melihat penampakan kuntilanak yang bersembunyi di balik kegelapan. Sosok kuntilanak muncul dari atas pohon dan turun di depan Idrus. Sosok hantu wanita itu menghempaskan Idrus ke atas pohon hingga kepalanya tersangkut di ranting yang tajam. Hasan yang ketakutan justru menemukan jasad Idrus di atas pohon yang sangat tinggi. Bersama warga desa, mereka bekerja sama untuk menurunkan jasad Idrus. Kematian Karyo dan Idrus langsung jadi pembicaraan semua warga desa. Pagi harinya, Linda pergi ke pasar untuk meneriakkan provokasi. Ia berkata bahwa desa Wono Enggal sudah tidak aman lagi semenjak kedatangan Sarah ke sana. Apalagi Karyo dan Idrus mati secara tidak wajar dibunuh kuntilanak. Linda berkata bahwa Mbok Darmi sudah menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Sarah adalah anak kuntilanak yang menjelma sebagai manusia alim. Di waktu yang sama, Ziza dan Sarah juga berada di pasar yang sama. Sarah tak terima dengan tuduhan Linda yang menyebut dirinya sebagai anak kuntilanak. Ziza ikut membela Sarah dan berkata jika kedatangan Sarah ke desa Wono Enggal hanya untuk mencari keberadaan orang tuanya saja. Warga yang marah sudah terpengaruh oleh omongan Linda. Mereka langsung mengusir Sarah agar segera pergi dari desa mereka itu.
Aziza membawa Sarah menjauh dari orang-orang yang marah. Sarah merasa dimusuhi warga dan bersikeras hendak kembali ke pondok pesantren. Aziza membujuk Sarah untuk tetap tinggal karena mereka belum berhasil menemukan Mbok Aminah. Ia berjanji akan mencarikan bantuan dan meminta Majid untuk ikut turun tangan membela Sarah. Siang harinya, Mbok Darmi kembali melakukan pekerjaan kotornya, yaitu mengambil janin muda dari rahim wanita yang hamil di luar nikah. Kali ini, janin bayi itu disimpan untuk dijadikan sebagai media ritual sesat. Malam harinya, Sarah kembali membaca Al-Quran seperti kebiasaan di pondok pesantren. Tanpa ia sadari, warga sudah berkerumun dan berbondong mengusirnya dari desa. Majid sudah membawa pegawai kelurahan untuk menenangkan warga yang tersulut amarah. Ia tak menyangka Linda menjadi provokator yang memimpin aksi pengusiran malam itu. Untungnya, Majid bisa menghentikan warga sebelum sampai ke musola. Ia menjelaskan kedatangan Sarah hanya ingin mencari Mbok Aminah saja. Majid bersedia menjamin keselamatan warga desa dan bertanggung jawab jika Sarah melakukan kejahatan di sana. Dengan bantuan perangkat desa, kerumunan warga berhasil dibubarkan dan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Hasan memilih untuk pulang ke rumah Mbok Darmi. Ia mengungkapkan bahwa kematian Karyo dan Idrus ada kaitannya dengan Sarah. Aminah menguping pembicaraan mereka berdua dari balik pintu gudang. Hasan yakin Wati sudah bangkit kembali dan hendak melakukan pembalasan. Hasan bersikeras hendak membunuh Aminah agar Wati tidak bisa bangkit lagi. Mendengar hal itu, Aminah berusaha kabur dari rumah Mbok Darmi. Hasan bergegas menghampiri Aminah yang ternyata sudah berhasil kabur dari sela tembok kayu. Mengetahui Aminah hilang, Mbok Darmi memerintahkan Hasan untuk segera menangkap wanita itu dan membunuhnya malam itu juga. Di waktu yang sama, Aminah berlari memasuki hutan yang gelap untuk menuju ke musola. Naasnya, Hasan berhasil menemukan Aminah dan hendak menebas kepala wanita itu. Sosok kuntilanak muncul dari atas pohon dan melesat kian kemari. Hasan masih mengenali kuntilanak itu yang merupakan jelmaan dari Wati, ibu kandung Sarah sendiri. Wati tak menyangka Hasan tega membunuh keluarganya dulu. Kali ini Wati tak mau melepaskan Hasan hidup-hidup. Pria itu mati dengan kulit wajah yang mengelupas dan bola mata menonjol keluar. Aminah yang ketakutan memilih untuk sembunyi di dalam hutan agar tidak ketahuan warga. Pagi harinya, Majid datang ke musola untuk mengabarkan bahwa ayah Azizah meninggal dunia. Sarah terkejut bukan kepalang dan langsung melayat ke rumah sahabatnya itu. Azizah menangis meratapi kematian sang ayah yang tragis dan mendadak. Sarah memeluk Azizah yang menangis sesenggukan. Azizah justru marah besar dan berkata jika Sarah benar-benar anak kuntilanak. Setelah melayat, Linda datang ke rumah Mbok Darmi yang sibuk melakukan ritual. Mbok Darmi tidak mau melayani pasien dulu karena ia harus berperang melawan kuntilanak Wati. Malam harinya, Aminah meratap di batu samping musola. Ia mendoakan Wati agar tenang di alam baka. Sarah memergoki wanita itu dan menyapanya. Tanpa mereka sadari, Wati tampak memperhatikan dari dahan pohon sambil menimang anaknya. Sarah. Aminah menangis sambil meminta maaf pada Sarah. Ia menceritakan semua kejadian di masa lalu ketika Sarah terlahir ke dunia. Wati adalah gadis kembang desa yang disukai banyak pemuda. Wati memilih untuk menikah dengan Jarwo dan membuat Hasan patah hati. Ia mendatangi rumah Wati dan membunuh semua keluarganya. Beruntung, Sarah bisa diselamatkan oleh Aminah dan dibawa pergi sejauh mungkin. Aminah berkata bahwa batu itu adalah makam ibu kandung Sarah. Ia meminta maaf pada Wati yang berdiri di depan mereka berdua. Sarah mengajak Aminah untuk masuk ke dalam musola karena cuaca malam hari sangatlah dingin. Naasnya, Mbok Darmi sudah mengikuti dari belakang dan bersiap untuk membunuh Aminah. Kuntilanak Wati tak terima dan Mbok Darmi meninggal dengan cara tragis dan disaksikan oleh Linda. Karena Sarah sudah berhasil menemukan Mbok Aminah, pagi harinya ia pamit untuk kembali ke pondok. Majid dan Mbok Aminah menunggu di depan musola untuk mengantarkan Sarah. Gadis itu mengucapkan terima kasih pada Mbok Aminah yang sudah menyelamatkan nyawanya dulu. Mbok Aminah hanya berkata jika sekarang arwah Wati sudah bisa tenang. Majid mengantar Sarah ke pondok dengan menggunakan sepeda motor, sementara Azizah tetap tinggal di desa itu. Ia melepas jilbabnya dan merubah penampilan seperti Mbok Darmi. Tampaknya gadis itu patah hati melihat kedekatan Majid dan Sarah hingga berniat menjadi penerus Mbok Darmi. Dan film pun berakhir.
Meski dibungkus dalam genre horor, film ini menunjukkan bahwa seorang ibu akan tetap mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya sendiri meski sudah menjadi hantu. Film ini menunjukkan bagaimana Sarah harus berhadapan dengan berbagai ujian hidup hanya untuk menelisik asal-usulnya sendiri. Sarah yang datang dengan niat baik ternyata tidak disambut dengan baik, namun justru dimusuhi oleh semua orang. Kejujuran dan niat tulus tidak semua diterima, terutama bila orang lain masih terperangkap oleh rasa takut dan prasangka mereka sendiri. Oleh karena itu, tetaplah berbuat dan berniat baik karena ujian disalahpahami akan tetap muncul dari orang lain yang tidak baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.